Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu di dalam firman Tuhan. Setiap bulan, saya mencatat jadwal pelayanan saya. Ada beberapa bagian seperti pelayanan di GKM Menyapa, menyusun pokok doa harian, ibadah rayon, RSK, ibadah remaja yang sifatnya repetisi atau terjadi berulang-ulang setiap bulannya. Kadang bertanya dalam diri, mengapa saya mengulang untuk melakukan hal yang sama? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menghindari hal-hal yang berulang. Kita mungkin merasa cukup bosan dengan berbagai repetisi yang kita lakukan. Padahal repetisi diperlukan termasuk dalam ibadah dan perjalanan spiritual kita. Mengapa ibadah dan perjalanan spiritual kita membutuhkan repetisi atau pengulangan? Saudara, pengulangan tidak selalu merupakan hal yang buruk. Jika saudara belum menyadarinya, maka perlu melihat lagi di dalam firman Tuhan atau kitab suci yang cukup berulang. Di dalam perjanjian lama, orang Israel harus diberitahu berulang kali akan kesetiaan Tuhan dan untuk kembali kepada Tuhan. Mazmur mengulangi frasa penyembahan dan pujian kepada Tuhan seperti di dalam Mazmur 136. Berulang kali disebut bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Paulus juga harus mengingatkan berulang kali kepada para penerima suratnya tentang Injil yang benar dan implikasinya. Lebih dari satu tempat, Alkitab memberitahu kita juga untuk kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita, tidak perlu khawatir atau juga takut. Saudara yang dikasih Tuhan, jika kitab suci sering berulang, maka mungkin kita harus mempertimbangkan nilai pengulangan. Tidak hanya dalam tugas pelayanan kita, tetapi dalam semua aspek kehidupan kita. Mengapa perlu pengulangan? Pada kenyataannya, apapun yang layak dilakukan membutuhkan pengulangan. Pengulangan bermanfaat dan perlu untuk kehidupan Kristen yang matang. Meskipun kita diselamatkan sekali dan untuk selamanya oleh Injil, kita hidup di dalam keadaan yang already but not yet, di mana dosa masih mempengaruhi kita setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari kita bangun dan memiliki pilihan. Kita menyerah pada daging kita atau kita berjalan oleh Roh. Saudara yang dikasih Tuhan, menenggelamkan diri berulang-ulang setiap hari dalam Injil adalah prasyarat untuk berjalan di dalam Roh. Kita adalah orang-orang yang pelupa. Kita seperti orang Israel dan jemaat mula-mula yang membutuhkan pengingat berulang akan supremasi, kesetiaan, dan kasih karunia Allah. Keberadaan dosa menuntut kita untuk membaca, mendengar, dan berdiam dalam kebenaran yang sama setiap hari. Itu sebabnya kita memperhatikan disiplin spiritual terus-menerus, melatih kebiasaan seperti membaca kitab suci, menghafal, berdoa, dan beribadah. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita berakar pada apa yang benar dan menjadi tidak mudah terbawa angin seperti sekam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara semua kehidupan memiliki bayang-bayang ketidakpastian, saya pikir banyak dari kita merasakan beban ketidakpastian itu makin kuat di masa pandemi. Krisis COVID-19 telah menyebabkan kecemasan lebih dari sekedar sakit. Pandemi menyebabkan kita menghadapi betapa tidak pastinya masa depan bagi keluarga, gereja, keuangan, dan banyak lagi. Itulah mengapa kita membutuhkan kebenaran yang berulang-ulang. Dalam kondisi sekarang yang telah mengungkapkan betapa rapuhnya manusia, kita perlu berdiam dalam kebenaran yang tidak dapat diubah, bahwa apapun yang terjadi, kekekalan kita ditetapkan dalam Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Krisis ini bersifat sementara. Kita tidak tahu seberapa sementara itu, tetapi kita tahu bahwa pandemi ini, seperti semua hal lain di dunia ini, suatu hari akan berlalu. Kristus akan datang kembali dan membuat segala sesuatu menjadi baru. Itulah harapan Injil. Harapan itulah yang perlu kita ulangi sampai kita dipersatukan kembali dengan Juru Selamat kita.